Jadi mereka memberikan semacam link ya, semacam link di mana link itu ketika kita klik, nah kita suruh mengisikan password yang baru ya, baru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Topani Family. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait channel YouTube yang dihack ya, dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, yang membuat kita pusing kepala, pening kepala, buat kita galau ya, buat kita uring-uringan, buat kita patah semangat seperti itu ya. Itu yang dirasakan teman-teman sekarang yang sekarang akun channel YouTube-nya sedang kena hack ya. Dan itu sudah pernah saya alami. Sebetulnya saya tidak percaya bahwa seorang hacker itu bisa menghack ya, menghack YouTube, karena YouTube begitu besar ya, begitu besar, perusahaan besar yang mungkin IT-nya udah jempolan, masa iya masih kena hack. Ternyata hack itu tidak melulu melalui sistem ya, yang bisa dikatakan melalui sistem backdoor, mengkodean, tapi dengan logika ya. Dengan logika juga bisa banyak kemungkinan. Sebagai contoh, misalnya kita memberikan informasi-informasi terkait channel YouTube kita, lalu kita sembarangan menyimpan email kita, dan email kita dibajak, diketahui oleh orang lain, itu juga bisa ya. Tidak melalui langsung bersentuhan dengan perusahaan YouTube itu sendiri, tapi dengan keteledoran kita sendiri ya. Artinya bahwa sebetulnya kena hack itu bukan YouTube-nya, tapi kitanya yang kena hack ya, informasi kita yang kena hack seperti itu. Nah, singkat cerita teman-teman, waktu itu di malam hari saya ketika hendak membuka YouTube Studio seperti biasa, tiba-tiba saya tidak bisa masuk ke itu YouTube studio saya ya. Terus ada informasi di Gmail saya, akun password, nomor telepon, sama email backupan saya dirubah sama si hacker seperti itu ya. Nah, saya bingung kayak mana cara pemulihannya ya. Nah, karena saya bingung, akhirnya saya cari referensi di YouTube ya, cari referensi di sana sini. Terus banyak teman-teman YouTube mengatakan bahwa coba kalau kamu punya teman YouTuber yang sudah monetize, minta tolong ke dia, karena katanya dia itu punya akses khusus untuk chatting ke tim YouTube. Nah, artinya dia bisa menyampaikan secara langsung ke tim YouTube gitu ya. Nah, bedanya kalau belum monetize tidak punya fitur itu, katanya seperti itu. Kebetulan saya kan tidak punya tuh teman YouTuber ya, teman-teman yang punya YouTube, apalagi yang monetize seperti itu ya. Akhirnya saya coba untuk minta tolong di channel itu ya, channel yang menerangkan terkait hacking YouTube itu. Saya komentar, tapi saya tidak ditanggapi gitu kan. Nah, saya sedih juga nggak ditanggapi ya. Nah, terus ada alternatif kedua adalah kita coba untuk chat melalui Twitter ke tim YouTube ya, baik ke tim YouTube-nya atau ke Gmail-nya. Kan di Twitter itu Gmail punya akun Twitter ya, jadi kita bisa chat melalui Twitter seperti itu. Akun Gmail, akun Google, akun YouTube, dicoba semua katanya seperti itu. Nah, saya coba praktekkan cara tersebut ya. Akhirnya saya coba chat, tapi cara chatnya adalah bukan berarti ada fitur chat ya, tapi cara chatnya adalah kita dengan cara berkomentar di postingan si YouTube, tim YouTube yang ada di Twitter itu. Jadi tim YouTube itu kan punya akun Twitter ya, jadi dia kan punya postingan Twitter. Nah, kita harus komentar di postingan Twitter dia, tapi isi komentar kita adalah kita minta tolong bahwa akun YouTube kita kena hack atau akun Gmail kita kena hack seperti itu. Nah, itu sudah saya coba.
akhirnya ditanggapi oleh si tim YouTube ya, tim YouTube. Nah, singkat cerita tim YouTube meminta informasi terkait nama akun YouTube kita, terus URL channel YouTube kita, terus Gmail kita yang kena hack seperti itu. Nah, saya kasih informasinya seperti itu, terus saya kasih foto screenshot akun YouTube saya yang sudah kena hack dengan indikasi bahwa nama saya sudah dirubah oleh si hacker seperti itu ya. Jadi saya kasih screenshotnya, saya kirim melalui Twitter tersebut ya. Nah, terus tim Twitter menanggapi lagi. Memang responnya agak lama tuh tim Twitter, bisa 1 harian, bisa 2 hari gitu. Saya tunggu sampai pusing kepala, saya pening gitu kan. Apalagi channel YouTube saya sudah dimonetize ya seperti itu ya. Nah, akhirnya si YouTube ini, tim YouTube ini nanya kepada saya, yang isinya adalah, kamu punya enggak akun Gmail yang bisa untuk dihubungi oleh tim YouTube ini gitu kan. Nah, kebetulan saya kan ingin memberikan akun Gmail backupan saya ya, backupan channel YouTube saya. Jadi channel YouTube itu kan ada 2 ya Gmailnya, satu akun Gmail utama ya, yang dipakai channel YouTube itu sendiri. Yang kedua adalah backupannya ya, kalau misalnya kita nggak bisa masuk ke channel utama, jadi kita masih punya backupan, jadi kita bisa masuk melalui backupan ya. Kebetulan saya nggak mau ngasih email backupan ini karena saya yakin si hacker juga udah tahu email backupan saya, sehingga kan saya rasa dia bisa masuk ke channel utama saya kan melalui email backupan, jadi saya nggak kasih. Nah, yang saya kasih ke tim YouTube adalah Gmail yang baru sebagai nanti komunikasi saya terhadap tim YouTube. Akhirnya saya kasihlah tuh email baru saya itu ya. Nah, setelah saya kasih, saya mulai kontak-kontakan dengan tim YouTube melalui email yang baru itu. Nah, tim YouTube menganjurkan saya untuk coba-coba login ke channel YouTube saya yang kena hack itu. Nah, nanti kan di situ meminta pemulihan data-data dan lain sebagainya, diisi saja sebisanya seperti itu. Nah, bagaimana saya bisa mengisi sedangkan pada saat saya masuk ke dalam YouTube saya itu, channel YouTube saya itu isinya cuman email, password sama verifikasi Google Authenticator. Bagaimana saya bisa masuk sedangkan yang dia mintanya cuman password sama ini, passwordnya kan sudah dirubah. Terus Google Authenticator itu adalah verifikasi 2 langkah yang diterapkan oleh si hacker. Google Authenticator yang punya kan si hacker, mana saya bisa masuk ke dalam situ. Nah, tim YouTube selalu menganjurkan saya coba lagi. Ya hasilnya akan sama, begitu lagi. Akhirnya saya screenshot terus ke tim YouTube, saya push terus. Ini nggak bisa gitu kan, nggak bisa begini lagi keluarnya gitu kan. Karena saya tidak bisa masuk dengan misalkan gitu kan, coba masukkan nomor telepon itu nggak ada, karena si hackernya sudah mematikan fitur bahwa saya bisa masuk melalui telepon gitu kan. Itu sudah dimatikan, dia hanya mengaktifkan Google Authenticator sebagai verifikasinya gitu, seperti itu. Ini saya tidak bisa masuk. Akhirnya saya terus push tuh tim YouTube ya, tim YouTube-nya mungkin pusing juga gitu kan, karena saya cerewet gitu kan. Nih saya coba tampilkan chatan saya nih ya dari awal nih. Tuh banyak sekali ini saya chatan saya dengan tim YouTube. Nah, banyak sekali saya komunikasi yang intinya mereka nyuruh saya coba-coba terus gitu. Siapa tahu nanti si sistem YouTube ini mengeluarkan semacam kayak pertanyaan bahwa saya bisa menginputkan data-data selain password dan verifikasi 2 langkah yang diterapkan oleh si hacker tadi. Saya coba-coba terus gak bisa gitu kan. Nah, si tim YouTube-nya ini kayaknya miskomunikasi gitu kan, gak ngerti maksud saya gitu kan. Akhirnya itu berlangsung selama 1 minggu saya komunikasi, nggak bisa seperti itu ya. Akhirnya tim YouTube
uh, yang beda orang ya, tim YouTube ini kan orangnya ternyata beda-beda operatornya. Operator yang lama itu mungkin agak miss sama saya, terus saya komunikasi dengan operator yang baru, ternyata operator yang baru itu nyambung maksud saya, bahwa saya tidak bisa login ke YouTube tersebut gitu kan, dengan cara yang dianjurkan oleh tim YouTube bahwa saya harus mencoba-coba login ke YouTube saya, siapa tahu minta verifikasi data-data saya gitu kan. Nah akhirnya operator yang baru ini menganjurkan saya suruh mengirim kode Google AdSense saya gitu ya teman-teman. Jadi sekarang nih yang belum pernah kena hack ya, harap teman-teman simpen data ini ya, data nomor Google AdSense ya, itu harus disimpan, itu penting. Yang kedua, terus tanggal pembuatan akun YouTube itu harus disimpan ya, karena itu akan ditanya nanti sama tim YouTube sebagai verifikasi bahwa kita adalah yang punya channel YouTube tersebut. Nah terus saya ditanya gitu kan, saya dikasih link formulir untuk mengisi data-data yang dimaksudkan oleh operator sebelumnya gitu kan, operator yang nggak nyambung itu kan. Sedangkan operator yang baru ini, yang nyambung ini, memberikan saya link. Nah ketika saya klik link, ternyata linknya adalah, isiannya adalah data-data yang harus saya masukkan. Salah satunya adalah tadi akun AdSense saya. Kebetulan di email saya itu masih ada history ya kan, email di HP saya ini, di HP saya ini kan masih ada historinya gitu kan. Jadi belum terlogout di HP saya, masih ada history terkait nomor Google AdSense saya, jadi saya masukkan gitu kan. Jadi kalau misalnya saya logout tuh ya dari HP saya, kemungkinan saya nggak tahu akun AdSense saya, karena akun AdSense saya itu sama passwordnya dengan akun YouTube saya gitu kan. Saya nggak bisa login ke akun AdSense saya untuk tahu tentang nomor AdSense saya. Nah saya masuk tuh ke nomor bukan masuk, saya inputkan akun AdSense saya, terus saya ditanya tanggal pembuatan channel YouTube saya lupa gitu kan. Sedangkan YouTube saya sudah diblokir oleh tim YouTube, karena saya waktu itu laporan bahwa YouTube saya sudah mulai dirubah-rubah. Akhirnya YouTube saya diblokir tuh sama tim YouTube gitu kan, supaya tidak dirubah-rubah oleh si hacker ya. Nah sehingga kan saya tidak bisa tahu tuh bahwa YouTube saya kapan sebenarnya dibuatnya gitu kan. Jadinya saya menerka-nerka aja gitu kan, menerka-nerka. Terus saya ditanya juga alamat tinggal saya di mana. Mungkin tim YouTube mau mengecek terakhir itu terakhir itu data akses YouTube saya itu sebenarnya di mana gitu kan. Masa ibaratnya tiba-tiba saya sekarang ada di Indonesia, tiba-tiba kok saya bisa login di Rusia, berarti benar channel YouTube saya dihack gitu. Makanya tim itu memastikan alamat saya di mana gitu kan. Saya inputkan seperti itu. Nah, saya inputkan, terus tim YouTube suruh minta menunggu karena sedang diverifikasi. Nah verifikasi itu memakan waktu kalau tidak salah sampai 5 harian ya. Saya tunggu dengan galaunya ya, saya tunggu. Akhirnya singkat cerita, tim YouTube ini meminta saya untuk login kembali dengan cara yang lama. Saya agak emosi juga. Udah mereka meminta saya memasukkan data-data lain sebagainya, kok kembali lagi ke cara yang lama. Saya suruh login ke akun Gmail saya. Siapa tahu katanya di situ nanti akun Gmail itu akan mempertanyakan data-data, silakan diisi, katanya seperti itu. Ya otomatis saya tidak bisa login lagi, karena kan ibaratnya email backup saya aja udah dirubah, nomor telepon verifikasi saya sudah dirubah dan lain sebagainya sudah dirubah sama tim hacker ini. Hacker ini cuman memberikan password sama kode autentikator seperti itu. Saya jelas tidak bisa masuk. Terus kan saya cerewet tuh ya, saya ini nggak bisa saya screenshot dan lain sebagainya. Tim YouTube itu ya saya screenshot, saya push terus untuk supaya mereka mengerti. Dan akhirnya alhamdulillah kawan-kawan, karena berkat cerewet saya dan kegigihan saya, mereka memberikan semacam link ya,
semacam link. Nah, saya akan tunjukkan. Jadi mereka memberikan semacam link ya, semacam link di mana link itu ketika kita klik, nah kita suruh mengisikan password yang baru ya, channel YouTube kita ya. Nah, ketika saya klik link itu, saya masukkan password baru saya dan saya bisa berhasil login lagi ke ke channel YouTube saya. Akhirnya saya terapkan verifikasi 2 langkah. Saya isikan password, terus saya isikan verifikasi melalui handphone. Pokoknya yang tadinya saya mengabaikan perintah si YouTube gitu kan, bahwa kamu harus memasukkan menjaga akun kamu dengan verifikasi 2 langkah. Saya kan malas gitu kan, selama ini juga saya baik-baik aja gitu kan. Akhirnya karena saya kena hack, saya terapkan verifikasi 2 langkah. Nah, teman-teman yang sekarang belum verifikasi 2 langkah, silahkan verifikasi 2 langkah gitu kan, karena khawatir bisa kena hack. Nah, dan juga saya anjurkan teman-teman yang sudah punya channel besar atau sudah monetize, sebulan sekali passwordnya diganti seperti itu ya. Khawatir karena sekarang ini zamannya phishing ya, zamannya booting. Jadi kita kalau searching di internet tuh banyak jebakan-jebakan booting, jebakan robot itu. Nah, itu bisa men-scan ketikan kita, termasuk ketikan password dan lain sebagainya itu ya. Jadi saya anjurkan teman-teman sekalian, setelah verifikasi 2 langkah harus rutin selama sebulan sekali mengganti password akun YouTube-nya ya, seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja pengalaman dari saya. Kalau misalnya teman-teman kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Kalaupun misalnya belum jelas juga, nanti akan saya buat video selanjutnya secara detail seperti itu ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, kode AdSense itu penting, tanggal pembuatan YouTube juga itu penting, jadi disimpan ya data itu ya. Khawatir nanti di kemudian hari kawan-kawan terkena hack, bisa ditanyakan oleh tim YouTube untuk verifikasi bahwa akun YouTube itu punya kita, data kita valid seperti itu ya. Seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian ya, sudah terlalu lama. Nanti kita sambung lagi terkait YouTube-YouTubean ya, seperti itu ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Bantu channel saya, semoga berkembang, semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Semoga channel teman-teman juga sukses ya.